Mbak? Kalau ngelihat jodohnya Ayu Ting Ting ini kayaknya seperti ada yang ganjel dia atau gimana nih? Iya. Kalau secara mistis. Kalau secara mistis saya lihat soal perjodohan Ayu Ting Ting tidak ada sama sekali. Tapi namanya ada sumpah, pernah ada saya lihat, ada sempat yang nyumpahin, tapi namanya ada istilah tuh kalau mengo itu lebih dari santet. Jadi sebel sialnya itu dilumpahkan semuanya ke Ayu Ting Ting itu ada. Terus yang kesekiannya soal perasaan Ayu Ting Ting yang masih sakit hati dan dia ada milih kepilih yang takutnya. Jadi dekat dengan si A masih kepikiran si B, dengan dekat si B dia masih kepikiran si A. Masih bolak-balik seperti itu, belum bisa menetapkan siapa yang jadi pilihan. Juga masih ada ganjalan permasalahan hubungan dengan seseorang yang masih kemarin-kemarin sih. Cuman sampai sekarang itu jadi batu sandungan. Seperti itu. Katanya dia sudah ada pilihan orang luar, bukannya orang Indonesia. Ya kalau katakan pilihan, dia memang beberapa kali ada pilihan banyak, tapi kan satu pun belum ada. Jadi lumrah seorang Ayu Ting Ting punya keinginan yang lebih dalam dengan seorang laki-laki si A ataupun si B itu. Tapi dia harus bisa memikirkan faktornya, punya anak, punya keluarga, dan mencari pasangan juga harus bisa mengerti anaknya, juga mengerti keluarganya. Tidak gampang untuk bisa mencari pasangan yang bisa mengerti satu paket seperti itu. Dan Ayu Ting Ting masuk orang yang mandiri, tidak mau ngerepotin laki-laki. Tapi dia gampang untuk bisa mencari pasangan yang bisa mengerti satu paket seperti itu. Dan Ayu Ting Ting masuk orang yang mandiri, tidak mau ngerepotin laki-laki. Tapi dia juga menginginkan punya pasangan yang bisa untuk buat batu sandaran. Tidak mau cuma hanya untuk senang-senang aja. Jadi juga nyandar, juga kepengen nggak cuman laki-laki sebagai bentuk yang KTP aja. Dia juga memang seutuhnya laki-laki, dia juga menginginkan itu. Tapi masalahnya dari masalah pribadinya, dia tuh masih ada hal yang soal masalah percintaan kemarin yang tidak nggak semuanya orang tahu soal hubungan itu, dan sampai sekarang tuh bikin dia agak tidak nyaman ataupun kebingungan dan mengambil langkah, satu langkah, dua langkah tuh dia tidak tahu bagaimana, karena semua serba menggantung dan mengambang. Kalau mungkin ada terganjal dengan soal karirnya atau sama Didi Elemen itu yang pernah digosipin. Iya. Dia tidak ada masalah dengan si A ataupun si B, atau entah Didi entah dengan Robby, itu juga ada masalah. Jadi dia memang masih menjajaki semuanya, masih pertemanan semuanya. Tapi dia mencoba dengan Didi, dia juga ibaratnya cuma masih pertemanan. Mencoba dengan si A juga masih pertemanan. Dari sekian laki-laki dia memang agak dekat waktu itu dengan yang Sahir itu ya, yang dari India itu pun masih terganjal juga dengan permasalahan. Jadi nggak gampang Ayu dengan sekian proses setelah percaya dengan suami yang pertama yang ada Baskoro itu ya, itu lepas sekarang dia untuk susah untuk mencari pasangan. Itu bukan karena dia dikerjain orang, bukan, tapi memang belum menemukan laki-laki tepat. Dan saya sih benar terawangan saya seperti Ramaya, Ayu Ting Ting itu benar-benar menemukan pasangan di 2020. Kalau karirnya gimana Mbak Yu? Sampai berapa lama sih dia untuk berkarir terus nih? Kalau Ayu Ting Ting masih panjang, masih lebar, cuman dia sekarang agak berkurang dengan dunia musiknya dan dunia yang dia kayak agak yang tenggelam sedikit. Tapi dia masih bisa di beberapa acara host kan, dia juga bagus banget, selera humornya juga tinggi, dan kepintarannya juga ada di situ. Jadi dia nggak di tempat dunia suara tarik suara, tapi dia juga masih bisa di dalam host di satu acara. Tapi kan dia juga, kita nggak tahu off airnya dia banyak apa enggaknya. Jadi hal seperti tarik suara yang membesarkan Ayu Ting Ting tidak akan bisa mematikan karir Ayu Ting Ting, karena dia memang punya bakat alam yang memang sangat luar biasa, kepintarannya, dan wanita yang mandiri dan luar biasa untuk didik anaknya itu. Tapi dia berat sama anak atau mau nikah lagi berat sama anak, atau dia sangat mempertimbangkan kalau menikah dengan seseorang harus bisa menerima paketan dia. Dia punya anak, dia punya keluarga, jadi harus bisa menerima seorang Ayu Ting Ting dengan anaknya. Dia tidak egois, dia tipe orang yang sangat memerlukan dan sangat mempertimbangkan kedudukan anaknya dan keluarganya. Dia tidak mau yang egois dengan diri sendiri. Tapi tiap orang punya cerita kehidupan, tiap orang punya kisah percintaan dan memori sendiri-sendiri. Jadi kalau dia belum bisa selesai dengan masalah hatinya, ya akan sulit untuk maju lagi.